Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped, don't stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang probabilitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aileen Elvareta dengan NIM 225221168 dengan rekan saya Diah Ayu dengan NIM 225221177, Rizka Rismawati 225221186, dan Zulal Zaura 225221193. Baik, langsung saja kita ke materinya. Silakan disimak. Yang pertama, arti probabilitas. Teori probabilitas mempelajari rata-rata gejala massa yang terjadi secara berurutan atau bersama-sama, seperti pancaran elektron, hubungan telepon, deteksi radar, pengendalian kualitas, kegagalan sistem, permainan untung-untungan, mekanika statistik, turbulen, gangguan, laju kelahiran dan kematian, dan teori antrian. Tujuan dari teori probabilitas adalah untuk menggambarkan dan memperkirakan rata-rata tersebut dalam bentuk probabilitas kejadian. Perumusan probabilitas dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan klasik, pendekatan empiris, dan pendekatan subjektif. Yang pertama, perumusan klasik, yang memiliki rumus PA sama dengan jumlah peristiwa A yang mungkin terjadi dibagi jumlah semua peristiwa yang mungkin terjadi. Contohnya, sebuah dadu dilempar sekali. Berapa probabilitas munculnya mata dadu 2? Solusinya, seandainya peristiwa A adalah munculnya mata dadu 2, maka jumlah peristiwa munculnya mata dadu 2 yang mungkin terjadi adalah 1, karena hanya ada 1 mata 2 pada sebuah dadu. Dan jumlah semua peristiwa yang mungkin terjadi adalah 6, yaitu munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan demikian, probabilitas peristiwa A adalah PA sama dengan 1/6. Selanjutnya, perumusan empiris. Memiliki rumus PA sama dengan jumlah peristiwa A dibagi jumlah semua peristiwa. Contohnya, hasil pelemparan sekeping mata uang logam sebanyak 10.000 kali adalah 5.010 kali keluar angka dan 4.990 keluar gambar. Berapa probabilitas keluarnya angka jika sekeping mata uang logam dilempar sekali? Solusinya, seandainya peristiwa A adalah munculnya angka, maka PA sama dengan jumlah peristiwa A dibagi jumlah semua peristiwa, yaitu 5.010 dibagi 10.000 sama dengan 0,501. Selanjutnya, pendekatan empiris berbeda dengan pendekatan klasik. Pada pendekatan klasik, probabilitas dihitung secara teoritis, sedangkan pada pendekatan empiris, probabilitas dihitung dari data historis atau peristiwa yang sudah terjadi. Jika jumlah percobaan pada pendekatan empiris cukup besar, maka probabilitas yang dihitung berdasarkan pendekatan empiris dengan probabilitas yang dihitung berdasarkan pendekatan klasik hampir sama. Dalam dunia bisnis, penggunaan pendekatan empiris sangat menolong dalam penentukan probabilitas suatu peristiwa. Perumusan subjektif. Tidak semua peristiwa dapat dihitung probabilitas secara teoritis, seperti pada pendekatan klasik maupun secara empiris, karena pendekatan empiris membutuhkan data historis yang cukup banyak. Sebagai contoh, peristiwa manusia mendarat di Mars, peristiwa Mr. X menjadi direktur suatu perusahaan, peristiwa petinju George Foreman menjadi juara dunia. Anda dapat menggunakan perumusan subjektif untuk menghitung probabilitas peristiwa yang tidak dapat dihitung secara teoritis maupun empiris. Pada pendekatan ini, probabilitas dihitung berdasarkan keyakinan dan pandangan pribadi terhadap probabilitas suatu peristiwa. Agar dapat merumuskan probabilitas dengan baik, penyusun probabilitas suatu peristiwa harus mempertimbangkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan peristiwa tersebut. Selanjutnya, peristiwa, ruang sampel, dan probabilitas. 1. Percobaan adalah proses pembuatan suatu observasi atau pengambilan ukuran. Misalnya, percobaan pelemparan sebuah mata dadu.
Kedua, peristiwa adalah suatu hasil dari percobaan. Misalnya, munculnya mata dadu 1 atau 2 pada percobaan pelemparan mata dadu. 3. Peristiwa sederhana adalah suatu peristiwa yang tidak dapat dibagi menjadi 2 atau lebih. Misalnya, peristiwa munculnya mata dadu 1. 4. Ruang sampel suatu percobaan adalah kumpulan dari semua peristiwa sederhana. Selanjutnya, contoh probabilitas kumpulan peristiwa sederhana. Pada percobaan pelemparan 2 mata uang sekaligus, jika A adalah peristiwa munculnya satu angka dan B adalah peristiwa munculnya paling sedikit satu angka, hitunglah PA dan PB. Solusinya, peristiwa sederhana atau simple event adalah 1. Munculnya angka A1 dan angka A2, 2. Munculnya angka A1 dan gambar G2, 3. Munculnya gambar G1 dan angka A2, 4. Munculnya gambar G1 dan gambar G2. Maka PA sama dengan PB min PC sama dengan 1 per peristiwa A sama dengan simple event B atau C. Peristiwa B sama dengan simple event atau B atau C. PA sama dengan PB tambah PC sama dengan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 1/2. Dan PB sama dengan PA ditambah PB sama dengan tambah PC sama dengan 1/4 ditambah 1/4 tambah 1/4 sama dengan 3/4. Atau PA sama dengan jumlah peristiwa A dibagi ruang sampel sama dengan 1 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 1/2. PB sama dengan jumlah peristiwa dibagi ruang sampel sama dengan 1/4 sama dengan 3/4. Selanjutnya, contoh probabilitas kumpulan peristiwa sederhana. Pada peristiwa pelemparan 2 buah mata dadu sekaligus, X adalah peristiwa munculnya jumlah mata dadu, hitunglah PX. Terdapat 36 sampel. Simple event yang termasuk dalam peristiwa X ada 6. Perhatikan pasangan yang dilingkari. PX sama dengan jumlah peristiwa X dibagi ruang sampel sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Selanjutnya, probabilitas peristiwa mutually eksklusif. Dua peristiwa dikatakan mutually eksklusif apabila keduanya tidak dapat terjadi pada waktu yang bersamaan. Keduanya tidak dapat terjadi bersama-sama, maka probabilitas peristiwa A atau peristiwa B didefinisikan sebagai P A gabungan B. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu 1 kali, jika A adalah peristiwa munculnya mata dadu 3 dan B adalah peristiwa munculnya mata dadu 5, berapakah probabilitas munculnya mata dadu 3 atau 5? Solusi, hubungan atau dapat diselesaikan dengan A gabungan B. Karena A irisan B tidak mungkin mata dadu 3 keluar sekaligus bersamaan dengan mata dadu 5. Maka peristiwa A dan B adalah mutually eksklusif. P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 1/3. Selanjutnya, probabilitas peristiwa non-mutually eksklusif. Dua peristiwa dikatakan non-mutually eksklusif apabila dapat terjadi pada waktu bersamaan. Contohnya, dari suatu survei terdapat 100 responden. Diketahui bahwa 60 responden suka film action, 50 suka film drama, dan 10 suka keduanya. Jika dari 100 responden tersebut diambil 1 orang secara acak, maka probabilitas menemukan responden yang suka film action atau responden yang suka film drama.
Jika A adalah peristiwa menemukan responden yang hanya suka film action, dan B adalah peristiwa menemukan responden yang suka drama, maka P A gabungan B sama dengan PA tambah PB dikurangi PA irisan B sama dengan 60/100 tambah 50/100 dikurangi 10/100 sama dengan 1. PA irisan B adalah probabilitas peristiwa A dan peristiwa B. Artinya, probabilitas menemukan responden yang suka film action sekaligus film drama. Jika kita menggunakan rumus P A gabungan B sama dengan PA tambah PB, terjadi kelebihan sebesar 10/100. Probabilitas independen. Jika terdapat dua peristiwa yang berurutan, maka kedua peristiwa tersebut dikatakan independen apabila peristiwa pertama tidak mempengaruhi peristiwa kedua, atau peristiwa kedua tidak terikat pada peristiwa pertama. Penentuan independen pada probabilitas peristiwa A dan B dapat dirumuskan PA irisan B sama dengan PA kali PB. Contoh, apabila dari setumpuk kartu Bribke lengkap 52 kartu diambil 2 helai kartu satu persatu dan kartu pertama dikembalikan sebelum kartu kedua diambil, berapa probabilitas kartu pertama mendapatkan simbol heart dan kartu kedua mendapatkan simbol diamond? Selanjutnya, solusi hubungan dan dapat diselesaikan dengan A irisan B. Seandainya A adalah peristiwa mendapatkan kartu bersimbol heart dan B adalah peristiwa mendapatkan kartu bersimbol diamond, maka P sama dengan A dan B sama dengan P A irisan B. Karena kartu pertama dikembalikan ke tumpukan kartu sebelum kartu kedua diambil, maka peristiwa B tidak terpengaruh oleh peristiwa A, atau jumlah kartu maka tetap 52. Maka PA irisan B sama dengan PA dikali PB. PA adalah jumlah kartu atau hubungan semua kartu sama dengan 13/52. Sedangkan PB adalah jumlah kartu diamond atau jumlah semua kartu 13/52. P A irisan B 13/52 dikali 13/52. Probabilitas peristiwa dependen atau bersyarat. Dua peristiwa yang terjadi berurutan dapat dikatakan dependen jika peristiwa pertama mempengaruhi peristiwa kedua. Probabilitas peristiwa A dan B. Jika diketahui kedua peristiwa ini dependen, maka dapat dirumuskan PA irisan B sama dengan PA dikali PB per A. PB per A adalah probabilitas peristiwa B dengan syarat persyaratan A sudah terjadi. Perhitungan probabilitas dua peristiwa yang dependen sering disebut dengan peristiwa probabilitas bersyarat atau conditional probability. Contoh, di sebuah kota terdapat 3 bola putih dan 7 bola hitam. Jika diambil 2 bola satu per satu tanpa diserta pengembalian, maka berapa probabilitas bola pertama yang terambil adalah putih dan bola kedua adalah hitam. Solusi, seandainya A adalah peristiwa menemukan bola putih dan B adalah peristiwa menemukan bola hitam, maka PA sama dengan 3/10 dan PB sama dengan 7/10. PA irisan B sama dengan PA dikali PB per A sama dengan 3/10 dikali 7/9 sama dengan 21/90, atau PA irisan B sama dengan PB dikali PB per A sama dengan 7/10 dikali 3/9 sama dengan 21/90.
Teorema Bayes. Rumus teorema Bayes adalah P A1 per A sama dengan PA1 irisan A per PA sama dengan PA1 dikali P per A1 per sigma sama dengan I PA1 dikali PA per A1. Pada sebuah kotak terdapat dua dadu yang tidak sama beratnya, yaitu dadu 1 dan dadu 2. Probabilitas munculnya mata dadu 5 jika dadu 1 dilempar adalah 0,4 dan probabilitas munculnya mata dadu 5 jika dadu 2 dilempar adalah 0,7. Jika diambil sebuah dadu dari kotak tersebut secara acak, berapakah probabilitas mendapatkan dadu 1? Kemudian pertanyaan yang kedua, jika diambil sebuah dadu dari kotak tersebut secara acak dan dadu tersebut kemudian dilempar dan ternyata muncul mata 5, berapa probabilitas mendapatkan dadu tersebut? A1 sama dengan peristiwa menemukan dadu 1. A2 sama dengan peristiwa menemukan dadu 2. A sama dengan peristiwa munculnya mata dadu 5. P A1 irisan A sama dengan PA1 dikali PA per E1 sama dengan 0,5 dikali 0,4 sama dengan 0,2. PA sama dengan probabilitas muncul mata dadu 5 sama dengan P dadu 1 mata 5 sama dengan 0,5 dikali 0,4 sama dengan 0,2. P dadu 2 mata 5 sama dengan 0,5 dikali 0,7 sama dengan 0,35. PA sama dengan PA1 dikali PA per A1 ditambah PA2 sama dengan 0,55. PA1 per A sama dengan PA1 irisan A per PA sama dengan 0,2 per 0,55 sama dengan 0,36. Nilai probabilitas 0,36 merupakan probabilitas revisi atau posterior probabilitas. Tetapi dadu yang terpilih dan kotak dilempar sebanyak 2 kali dan keduanya menggunakan mata dadu 5. Hasil probabilitas terpilihnya dadu 1. PA1 per A sama dengan PA1 irisan A per PA. A1 sama dengan peristiwa menemukan dadu 1 dan A2 sama dengan peristiwa menemukan dadu 2. A sama dengan peristiwa muncul mata 5 2 kali berturut-turut. PA1 irisan A sama dengan PA1 dikali PA per A1 sama dengan 0,5 dikali 0,4 dikali 0,4 sama dengan 0,08. PA sama dengan probabilitas muncul mata dadu 5 2 kali berturut-turut. P dadu 1 mata 5 sama dengan 0,5 dikali 0,4 dikali 0,4 sama dengan 0,08. P dadu 2 mata 5 sama dengan 0,5 dikali 0,7 dikali 0,7 sama dengan 0,245. PA sama dengan PA1 dikali PA A per 1 ditambah PA2 dikali PA per A2 sama dengan 0,325. Maka PA1 per A sama dengan 0,08 dibagi 0,325 sama dengan 0,246. Permutasi. 5 orang bermain bola bulu tangkis A, B, C, dan D, E. Hendak berfoto 3 orang demi 3 orang berjajar dari kiri dan kanan. Ada beberapa macam kemungkinan foto yang berbeda dan dapat dibuat jika memperhatikan urutan ketiga orang tersebut, yaitu PR pangkat N sama dengan N formali dibagi N per R. P 3 pangkat 5 sama dengan 5
dibagi 5 min 3 sama dengan 60. Meneruskan soal sebelumnya, beberapa probabilitas A, B, dan C berfoto bersama dengan urutan kiri ke kanan A, B, dan C. Solusi yaitu P sama dengan jumlah peristiwa yang dikehendaki dibagi ruang sampel, yaitu 1/60. Selanjutnya kombinasi. 10 orang hadir dalam suatu pesta. Jika mereka berjabat tangan satu persatu, maka berapa kali jabat tangan yang terjadi dalam pesta tersebut? Rumusnya, kombinasi R dari N sama dengan N permutasi dibagi N kurangi R permutasi R permutasi. Kombinasi 2 dari 10 sama dengan 10 permutasi dibagi 10 kurangi 2 permutasi kali 2 permutasi sama dengan 45. Sebuah kotak berisi 3 bola putih dan 3 bola merah. Jika diambil 3 bola sekaligus, maka berapa probabilitas bahwa bola yang terambil adalah 1 putih dan 2 merah? Ruang sampel sama dengan jumlah kombinasi yang terjadi jika kita mengambil 3 dari 6 bola yang ada. Jumlah peristiwa yang dikehendaki sama dengan jumlah kombinasi 1 bola putih dari 3 bola putih dikaitkan dengan jumlah kombinasi 2 bola merah dari 3 bola merah karena hubungannya 1 putih dan 2 merah. Kemudian bisa dilihat itu dimasukkan rumusnya. Next, nilai harapan atau expected value. Jika peristiwa A terdiri dari peristiwa-peristiwa A1, A2, A3, dan A4 yang independen dan lengkap terbatas, dan PA1, PA2, PA3, PA4 masing-masing merupakan probabilitas terjadinya peristiwa A1, A2, A3, dan A4, serta X1, X2, X3, dan X4 masing-masing adalah nilai jika peristiwa A1, A2, A3, dan A4 terjadi, maka nilai harapan peristiwa A dapat dihitung dengan rumus XI EV dalam kurung A sama dengan sigma N sama dengan P A1 atau EV sigma N sama dengan P1 kali X1. Nilai harapan tersebut sebenarnya merupakan nilai rata-rata peristiwa A. Oleh karena itu, nilai harapan memiliki deviasi standar yang dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat itu rumusnya. Next. Selanjutnya, probabilitas percobaan binomial. Rumus distribusi binomial adalah probabilitas X sama dengan kombinasi X dari N, P pangkat X, X pangkat N kurangi X. Px adalah probabilitas peristiwa sukses sebanyak X, kemudian C sama dengan kombinasi X dari N jumlah percobaan, P sama dengan probabilitas sukses, P sama dengan probabilitas gagal, dan X sama dengan jumlah sukses yang dicari probabilitasnya. Terdapat beberapa langkah-langkah untuk mencari probabilitas. Yang pertama, mencari tabel binomial dengan N yang sesuai. Yang kedua, mencari kolom yang sesuai dengan P. Yang ketiga, mencari baris yang sesuai dengan K atau X. Dan yang keempat, mencari nilai probabilitas dengan melihat nilai yang sesuai dengan garis. Contohnya, sekeping mata uang dilempar 10 kali. Berapakah probabilitas munculnya sisi gambar sebanyak 6 kali? Jadi, N sama dengan 10, X sama dengan N, P sama dengan probabilitas munculnya sisi gambar, yakni 0,5, kemudian I sama dengan 1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,5. Maka, probabilitas 6 ke 6 sama dengan kombinasi 6 dari 10, 0,5 pangkat 6 dikalikan 0,5 pangkat 10 kurangi 16 sama dengan 0,251. Kemudian distribusi binomial kumulatif. Pada percobaan pelemparan sekeping mata uang sebanyak 10 kali, hitunglah probabilitas munculnya sisi gambar sebanyak 8 kali atau lebih.
Hitunglah pula probabilitas munculnya sisi gambar paling banyak 2 kali. Probabilitas X lebih dari 8 sama dengan probabilitas 8 tambah probabilitas 9 tambah probabilitas 10. Cari masing-masing. Kemudian P8 sama dengan kombinasi 8 dari 10 kali 0,5 pangkat 8 kali 0,5 10 kurangi 8 sama dengan 0,0439. Kemudian P9 sama dengan kombinasi 9 dari 10 kali 0,5 pangkat 9 kali 0,5 pangkat 10 kurangi 9 sama dengan 0,0098. Dan yang ketiga P10 sama dengan kombinasi 10 dari 10 kali 0,5 pangkat 10 kali 0,5 pangkat 10 kurangi 10 sama dengan 0,0010. Dan dijumlahkan hasilnya 0,0547. Probabilitas muncul sisi gambar paling banyak 2 kali adalah P dalam kurung X kurang dari 2, kurang dari atau sama dengan 2 sama dengan P0 tambah P1 tambah P2. Dicari juga, jadi P0 sama dengan kombinasi 0 dari 10 kalikan 0,5 pangkat 0 kalikan 0,5 pangkat 10 kurangi 0 sama dengan 0,0439. Yang kedua, P1 sama dengan kombinasi 1 dari 10 dikalikan 0,5 pangkat 1 dikalikan 0,5 kali dipangkatkan 10 kurangi 1 sama dengan 0,0008. Kemudian P2 sama dengan kombinasi 2 dari 10 kalikan 0,5 pangkat 2 dikalikan 0,5 pangkat 10 kurangi 2 sama dengan 0,0010. Kemudian dijumlahkan hasilnya 0,0547. Rata-rata dan deviasi distribusi binomial. Rumusnya adalah rata-rata sama dengan N kali P dan sigma sama dengan akar N kali P kali V. Contoh, soal ujian statistika terdiri dari 20 butir pertanyaan berganda dengan 5 pilihan. Desi adalah seorang mahasiswa mengikuti ujian tanpa persiapan sama sekali. Desi terpaksa memilih jawaban secara acak. Berapa rata-rata jawaban yang betul dan deviasi standarnya? Penyelesaian P sama dengan probabilitas betul, yakni 1/5. V sama dengan 1 dikurangi 1/5 sama dengan 4/5. N sama dengan 20, maka rata-rata sama dengan N kali P sama dengan 20 kali 1/5 sama dengan 4. Lalu sigma sama dengan akar N kali P kali V sama dengan akar 20 kali 1/5 kali 4/5 sama dengan 1,78. Yang terakhir, distribusi Poisson. Rumusnya probabilitas X sama dengan rata-rata dikuadratkan dikalikan bilangan alam dipangkatkan min rata-rata dibagi permutasi X, dimana itu adalah bawahnya penjelasan dari rumusnya. Selanjutnya contoh. Berdasarkan pengalaman, setiap kali mencetak 10.000 lembar kertas, terdapat 100 lembar yang rusak pada suatu waktu perusahaan. Suatu waktu perusahaan mencetak 1.000 lembar kertas. Berapa probabilitas mendapatkan tepat 5 lembar kertas yang rusak? Berapa probabilitas mendapatkan paling banyak 2 lembar kertas yang rusak? Solusi. Probabilitas mendapat 1 lembar kertas yang rusak dapat dicari secara empiris, artinya menggunakan data historis. P sama dengan 100 dibagi 10.000 sama dengan 0,01 dan rata-rata sama dengan N kali P sama dengan 1.000 dikalikan 0,01 sama dengan 10. Selanjutnya P X sama dengan 0 sama dengan 10 dipangkatkan 0, kemudian bilangan alam dipangkatkan minus rata-rata dibagi 0 permutasi sama dengan 0,00004539. Sedangkan P X kurang dari atau sama dengan 2 merupakan penjumlahan dari P0, P1 dan P2. P X sama dengan 1 sama dengan 10 pangkat 1, kemudian dikalikan bilangan alam dipangkatkan
rata-rata minus dibagi permutasi 1 sama dengan 0,0004539. Selanjutnya P, X sama dengan 2 sama dengan 10 dipangkatkan 2 dikalikan bilangan alam dipangkatkan rata-rata minus dibagi 2 permutasi sama dengan 0,0022699. Maka P sama dengan X kurang dari atau sama dengan 2 sama dengan 0,0045399 ditambah dengan 0,0022699. Next. Sekian itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.